Izin Pak Sekda menyampaikan mengapa kami melakukan kegiatan ini, yaitu asistensi penginputan anjak ABK dalam aplikasi Simona Kemendagri. Seperti Bapak Ibu ketahui, tahapan yang kami lalui sudah semakin mendekati akhir, dan sebelumnya Bapak Ibu sudah kami lakukan FGD, dan ini kita dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tapin sedang dalam tahap proses pengajuan TPP tahun 2025. Nah, dalam proses tersebut disampaikan, izin menyampaikan ada PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan pembangunan negara, bahwa pada saat pengajuan Pak, kita sudah mengantongi dokumen UPS Pak. Alhamdulillah sudah, jadi kita bisa maju lakukan pengajuan validasi ke perkara Kemendagri, dan juga Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025, dan beberapa hal-hal dalam ketentuan tersebut sudah kita lakukan dan penuhi dan disesuaikan juga dengan kebutuhan kepegawaian di dalam Jat ABK. Dan berikutnya yang teknis, Kemendagri 900/4700 tahun 2020 masih menggunakan yang ini Pak, karena nanti di tahun depan berikutnya kita akan lebih banyak menggunakan kriteria-kriteria pengukuran. Contoh di dalam sini pun sudah disebutkan, misalkan kriteria di beban kerja itu ada inovasi. Nah, di tahun nanti untuk FFV 2025 itu lebih tegas disebutkannya, dan dia akan mengganti peraturannya dengan kalau tahun 2024. Di situ bahkan menyebutkan terkait pendapatan fiskal, dan juga banyak sekali menyebutkan tentang ukuran indikator daerah dalam pengajuan TPP. Nah, apa hubungannya tadi kenapa kita harus melakukan input? Ada 9 dokumen yang harus kami siapkan dalam hal ini, dalam disiapkan tim. Dalam 9 dokumen itu ada nomor 5 dan juga di nomor 3 yang mengharuskan kami melakukan input anjak ABK, dan juga di dokumen nomor 7 rekap eviden per kriteria TPP ASN yang diambil oleh Pemkab Tapin. Kebetulan Pemkab Tapin kriterianya sama, masih mengambil kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas, dan pertimbangan objektif lainnya. Nah, dalam hal ini yang merupakan bagian tugas dari bagian organisasi adalah beban kerja, di mana kita dimintakan harus menginput dokumen anjak ABK pada aplikasi anjak ABK Simona.id. Nah, yang belum tahu banyak yang masih belum selesai. Ini tolong Bapak, ini bukan hanya yang sifatnya ketika surat diminta hanya lebih, ini sudah kewajiban kita anjak ABK. Jadi kita harus simpan. Kalau misalkan ada yang pindah, ada yang mutasi, ada yang naik pangkat, ini disesuaikan. Jangan karena bila ada sesuatu ke bagian organisasi. Karena lucu, karena yang lebih tahu hubungan yang pindah SKPD sendiri. Nah, itu tolong bila sudah pindah langsung sesuaikan lah. Nah, terutama yang tentang pindah, misalnya mutasi, walaupun pindah mutasi ke SKPD, kan biasanya bagian organisasi menerbitkan dokumen anjak ABK-nya. Nah, itu diminta Pak, SKPD yang tempat asalnya minta disesuaikan, sesuaikan lagi lah. Jadi akhirnya yang terjadi, yang kita membujuri lah. Nah, ini Pak Sekda, kedepannya nih bagian organisasi lagi menginisiasi inovasi Pak, sudah berjalan inovasi. Nah, itu Pak, kami beri nama lokal, itu semua melayani tentang kelembagaan. Di dalamnya ada anjak ABK. Untuk sementara ini, karena yang belum tahu, yang disampaikan ke kami belum lengkap, contoh lah, pian itu pasti kadang belum minta jabatannya. Coba cek, kalau ada di sana, kita sama-sama belajar.
Nah, kebetulan 2025 nih Pak, karena kita ada beberapa kebijakan terkait kerja, jadi kami akan lebih banyak mengcoaching karena ataupun mendes ke SKPD. Kami dudukan izin nanti Pak kepala bidangnya biar paham. Bukan hanya ini jadi tanggung jawab pejabat kepegawaian aja. Ya, tolong dibantu, tapi tolong pastikan dokumen anjir ABKP ini sesuai. Contohlah yang dapat rekom jagung sudah. Misal yang sudah ada jagungnya sesuaikan. Karena kalau ada apa-apa nih, nah di Bogor aja lah. Kami itu banyak orang gue dokumennya, jadi pian yang harus menyesuaikan. Nah, mungkin itu Pak, mengapa kami urgensinya sangat perlu melakukan tata cara pelatihan, tata cara input aplikasi ABK pada aplikasi Simona. Oleh karena itu, membuat dan sekaligus membuka acara ini dan mohon dukungan untuk kedepannya Pak. Terima kasih. Ulul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya sambutan dari Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kementerian Dalam Negeri Bapak Yusril SSDP MMSI yang bergabung via Zoom meeting. Kepada Pak Yose kami persilakan untuk memberikan sambutan dan terima. Pak Yose mendengar suara kami, izin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup jelas, Pak. Cuman agak kecil nih suaranya nih. Siapa? Kalau suara saya jelas, Pak ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas lah. Silakan. Baik, langsung saja, Pak. Izin. Masuk, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Tapin, Bapak Dr. Sufiansa MAP, Ibu Kabak, Bu Rini, ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam rangka rapat ya koordinasi terkait dengan penyiapan TPP 2025 dan juga Anjap ABK. Ya, yang kami hormati juga Bung Ferdi yang lagi live dari Sulawesi Selatan ya. Oke, dan juga teman-teman hadirin sekalian. Baik, izin untuk share screen kami ya, Bapak sekalian. Baik. Kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Jelas. Oke. Baik, untuk kebijakan Anjap dalam mendukung manajemen ASN ini memang ada kaitannya dengan TPP ASN 2025 yang nanti pengisian teknisnya akan dipaparkan oleh Bung Ferdi. Ya, kami sendiri juga masih sekitar setahun ini Pak Sekda ya sebagai kabak kelembagaan Anjap, sebelumnya banyak berkecimpung di dunia akademik dan praktisi pemerintahan ya di Pemda selama 20 tahun. Bapak Sekda, Ibu Kabak yang kami hormati, bahwasanya penyusunan kebijakan untuk TPP ini sangat berkaitan dengan Anjap ABK dan juga evaluasi jabatan gitu. Ya, karena dari sistem Simona yang berada pada lingkup kerja kami di bagian kelembagaan dan Anjap, ya, seluruh sistem tersebut ya, salah satunya juga mengharuskan adanya dokumen yang harus dilengkapi dalam bentuk Anjap ABK dan FJAP tersebut. Nah, sebelum menyangkut ke sana, kami mengajak bagaimana kita melihat strategi pembangunan nasional, ya, arah pengembangan ASN ke depan, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kebijakan-kebijakan daerah itu ya harus ada sinkronnya dengan kebijakan di pusat. Demikian pula bagaimana ketika kepala daerah ya yang terpilih misalkan di Kabupaten Tapin nantinya juga visi misinya dituangkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang harus kita susun dari sekarang ya, artinya memang di penghujung tahun ini
ya baik dari Kementerian Dalam Negeri dan juga dari Pemda Tapin. Kami kira inilah saatnya kita menggunakan momentum, ya, bagaimana kita mengevaluasi kelembagaan yang ada, bagaimana kita kemudian mengevaluasi jabatan yang ada untuk memenuhi kebutuhan 5 tahun ke depan gitu. Ya, bagaimana kita melihat eh, memproyeksikan ya kebutuhan Pemda Tapin ya untuk menjawab tantangan dalam 5 tahun ke depan. Nah, disinilah kuncinya bagaimana kita mencermati bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan ya, terutama terkait dengan tusi yang dijalankan oleh tiap-tiap kelembagaan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Namun tentu saja berdasarkan regulasi ya, berdasarkan metode-metode yang jelas dan terukur. Tidak bisa kita mengakomodir hanya dengan kepentingan politis sesaat. Ya, ini yang harus jelas. Artinya apa? Materi yang kita jabarkan hari ini hendaknya Bapak Ibu menjadi kunci kita memberikan argumentasi kepada pimpinan dalam penyusunan analisa jabatan ke depan, ya. Karena bila salah-salah meletakkan orang, bila salah-salah meletakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan behind the gun ya, nah, ini yang bahaya, ya. Nah, oleh sebab itu yang perlu dicermati memang RPJMN ya, kemudian juga bagaimana visi Indonesia Emas, visi misi Presiden Prabowo dan Mas Gibran itu juga harus ada tertuang sinkronnya dengan Pemda. Termasuk dalam hal ini ya perlu kita ingatkan bahwa adanya prioritas dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola ya dalam 8 agenda pembangunan kita, kemudian supremasi hukum ya, kemudian adanya ketahanan sosial budaya dan ekologi, kemudian pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, dan juga bagaimana kita meningkatkan kualitas ramah lingkungan dan kesinambungan pembangunan. Nah, bila dikaitkan dengan Anjap ABK, Bapak Ibu sekalian, memang di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tidak tertuang secara jelas ya, sebagaimana Undang-Undang 5 2014 tentang Anjap ABK. Namun demikian, ya kami tetap berasumsi, kami tetap berpijak bahwasanya dalam pengisian ya, struktur ya, dalam pengisian penghitungan kebutuhan ASN tersebut, ini tetap dipakai ya, bagaimana kita menganalisa jabatan dan beban kerja tersebut. Ya. Misalkan di pasal 31 ini Pak Sekda ya dan Bu Kabak ya ditekankan betul manajemen ASN kita ini dari perencanaan kebutuhan ya, pengadaan, penguatan budaya kerja ya, citra institusi, kemudian pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, dan juga penghargaan, pengakuan dan pemberhentian di ASN tersebut. Ini ada manajemennya ya. Dan ini dihasilkan dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang baik juga. Nah, kemarin kita sekedar memberikan bocoran ini Pak Sekda, kemarin kita mengadakan rapat untuk penyusunan PP-nya. Ya, PP tentang manajemen ASN saat ini sedang kita rapatkan dengan Menpan, yang mudah-mudahan dalam tahun depan, awal tahun depan sudah bisa ditetapkan ya untuk implementasinya. Ya, dan keseluruhannya dari A sampai H ini juga menjadi rumusan yang krusial ya, terutama menyangkut dengan ASN Pemda yang merupakan Korbinwas yang berada di bawah Kemendagri. Nah, jadi ajang ini juga merupakan hal yang menurut kami sangat baik ya, Bu Kabak ya, Bu Rini, Pak Sekda, Pak Sufiansah, bahwasanya tidak sekedar kami memberikan informasi ya terkait bagaimana Anjap ABK, tapi juga kami mohon juga ya feedback ya, artinya ada nggak masukan-masukan dari Pemkab Tapin ya terkait Anjap ABK yang hendaknya juga menjadi rumusan bagi kami bersama di tim di Kemendagri ini. Baik, lebih lanjut mungkin ini kita lihat bagaimana isu-isu strategis ASN di daerah, Bapak Ibu sekalian, yang dapat kami himpun
Ya, namun demikian kami yakin tidak 5 saja, mungkin ada spesifik per daerah ya. Jadi mulai dari kelembagaan, ini juga ada bagaimana pembentukan kelembagaan tersebut masih mengakomodir kepentingan politis misalkan ya, regulasi, kemudian kebutuhan SDM dan pengembangan karir yang belum terukur jelas ya, masih like and dislike gitu. Kemudian manajemen kinerja, pengembangan kompetensi yang menjadi sorotan ya untuk isu-isu strategis ASN di daerah. Nah, dalam rangka peran analisis jabatan dan ABK tersebut, ya inilah kita mengkombinasi semuanya, melihat bagaimana ujungnya ya atau muaranya adalah manajemen ASN di daerah yang berdasarkan kebutuhan daerah, ya, bukan berdasarkan kebutuhan eh, sekelompok orang misalkan ya. Jadi ini benar-benar bagaimana kita membaca kebutuhan daerah ke depan serupa apa, ya, visi misi kepala daerah dalam pencapaian ya program prioritas dia seperti apa, itu harus tampak ya dalam analisis jabatan dan beban kerja tersebut. Nah, untuk landasan hukum memang dari Permen Pan RB nomor 1 2020 dan dari Permendagri ini yang mau kita update ini Pak Sekda. Ya, kami beserta tim termasuk juga dengan Bung Ferdi tadi, kami sedang pada tahap mengevaluasi dan juga rencana mengintegrasikan ya Permendagri nomor 35 tahun 2012, ya ini sudah hampir 12 tahun ya kita laksanakan, dan juga Permendagri nomor 12 tahun 2008 ya. Dan ini masih mengakomodir atau berpatok pada Undang-Undang Pemda ya 32 2004. Ya, sementara kita sudah Undang-Undang Pemda 23 ya 2014. Nah, ini yang akan kita ramu, mudah-mudahan mohon doanya tahun depan akan kita rumuskan menjadi Permendagri, Anjap, ABK di lingkungan Kemendagri dan Pemda. Ya, karena memang dalam situasi yang berjalan ini, terutama sudah kita gunakan aplikasi Esekda dan juga aplikasi Simona, jadi kita kombinasikan sehingga tertuang juga secara jelas pada Permendagri yang baru nanti ya di tahun 2025. Kemudian kita mempedomani juga Peraturan BKN nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan ASN. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini untuk pemanfaatan informasi jabatan kita. Hasil Anjap ini memang dari perencanaan pegawai sampai dengan kebutuhan diklat ya, rekrutmen dan seleksi, dan juga remunerasi, kemudian perencanaan karir ke depan, pengangkatan dalam jabatan, dan penilaian kinerja. Nah, sedangkan untuk analisa beban kerja ABK, kita ini untuk program seleksi dan rotasi pegawai ya, kemudian penyusunan rencana kebutuhan real pegawai sesuai beban kerja dan penataan penyempurnaan struktur organisasi. Tidak bisa kita membuat sebuah dinas atau kita mekarkan sementara beban kerjanya sebenarnya hanya di level sebuah dinas begitu ya. Nah, nanti alhasil apa? Alhasil tidak ada pekerjaan yang urgen ya, pekerjaan yang menjadi prioritas untuk dikerjakan pada dinas tersebut. Dan juga bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, penilaian kinerja dengan metode sasaran kinerja pegawai, dan pemberian TPP. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu yang hadir begitu mendengar TPP ini ya langsung bersemangat sepertinya ya. Nah, bagaimana TPP Tapin ke depan ya, tidak sekedar ini untuk penambahan penghasilan kita di luar gaji, tapi ini juga kami harapkan penyemangat kerja lah ya, ada vitamin untuk menambah kinerja di tahun 2025 melalui kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai. Nah, ini Bapak Ibu secara ringkas kami melihat ya Anjap ABK ini dalam pemenuhan TPP ASN Pemda ya. Jadi kemarin kita dengan Bu Rini dan sejumlah tim TPP sudah memberikan materi ya bagaimana terkait dengan mekanismenya ya, tapi sekarang bagaimana mengkaitkan itu semua dengan Anjap Kemendagri ya, dan juga Simona Kemendagri kita ini ya, untuk memudahkan Pemda memenuhi dokumen Anjap ABK. Bapak Ibu sekalian ya, ini namanya pemanfaatan teknologi ya. Artinya apa? Artinya ada keinginan kami Bapak Ibu sekalian untuk
memudahkan, ya, mempercepat dan mempermurah, ya, seluruh proses administrasi yang ada untuk pemenuhan TPP tersebut. Ya, namun demikian, kemarin Bu Rini, ya, sudah kita ketahui, eh, mati lampu misalkan, ya, padamnya lampu. Ya, ini agak terhambat dengan dari SIPD sampai Simona terkendala, banyak yang WhatsApp. Kenapa Pak mau ngisi Simona tiba-tiba nggak online, ya? Karena kita masih tergantung dengan listrik tadi, ya, listrik, internet, ya, dalam kondisi zaman saat ini. Nah, memang ada apa namanya, tantangan tersendiri bagaimana kita memastikan agar online ini terjangkau bagi daerah semua. Dan alhamdulillah untuk di Tapin ini memang terjangkau, tapi daerah-daerah timur ini Pak Sekda terkendala, ya. Jadi ketika cuaca buruk, ya, ini internet mereka terkendala dan mereka harus datang ke Jakarta misalkan untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Dan kemudian ini menjadi evidence Bapak Ibu sekalian, ya, TPP, Pemda kriteria pada kriteria beban kerja, ya, pemanfaatan Anjap ABK. Kemudian output dari e-Anjap ini adalah dokumen Anjap berdasarkan Permenpan 1 2020 dan dokumen Anjap berdasarkan Permendagri 12 tahun 2008 ini. Ya, ini sudah kita jelaskan juga kemarin, ya, Bapak Ibu, kita masih berpedoman untuk TPP ini, ya, PP nomor 12 tahun 2019, kemudian Permendagri 15 tahun 2024 dan Kepmendagri nomor 900 4700 tahun 2020, di mana ketentuannya Bapak Ibu sekalian ini adalah otoritas mutlak di tangan Pemda, itu. Pemda bisa memberikan, dapat memberikan, dan juga tidak dapat memberikan. Artinya kebijakan Pemda. Apakah ada Pemda yang tidak dapat memberikan? Ada, ya, masih ada 36 Pemda di Indonesia ini yang tidak memberikan karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Nah, alhamdulillah Tapin, ya, beberapa tahun ini tetap memberikan, ya, dan makin baik kami rasa, ya, untuk kelengkapan evidence kriterianya. Kemudian pada Permendagri 15 tahun 2024 tetap menegaskan adanya jangan melebihi 30% gitu, ya, untuk persentase belanja pegawai daerah. Jadi dibatasi Bapak Ibu sekalian untuk sampai 2027 ini jangan sampai melebihi 30% belanja pegawai. Sedangkan untuk kriteria, ya, masih sama dengan tahun yang lalu karena kita masih berpedoman pada Kemendagri 900 4700 tahun 2020, yakni dari beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas, dan POL. Ini merupakan pilihan, ya, bisa saja tapi untuk 2025 kita pilih beban kerja saja Pak dengan prestasi kerja dan POL boleh saja, ya. Silakan, yang penting nanti kelengkapannya adalah evidence yang harus dipenuhi dari kriteria yang dipilih, ya. Kalau mengambil beban kerja, ya, dilengkapilah dokumen ABK-nya, ya. Kalau ngambil prestasi kerja juga, ya, tambahkan juga dari mana bukti-bukti prestasi Pemda, individu ataupun perangkat daerah yang akan diisi. Ya, demikian juga, tambah juga lah Pak untuk kondisi kerja, ya. Untuk kondisi kerja berarti hanya untuk sejumlah jabatan, ya, yang terkait dengan penyakit menular berhadapan langsung dia, kemudian jabatan yang berhubungan, ya, dengan aparat penegak hukum secara langsung juga, kemudian berbahaya secara kimia, mungkin ada radioaktif, ada limbah-limbah yang berbahaya, mungkin ada kaitannya di Dinas Lingkungan Hidup, silahkan nanti diajukan, ya, kelas jabatan mana saja, dan juga terkait dengan keselamatan kerja. Nah, ini mungkin teman-teman, ya, yang berhadapan langsung dengan penertiban, ya, PKL misalkan, atau penertiban preman, ya, penertiban perda-perda misalkan di Pol PP, ya, atau terkait dengan pemadaman kebakaran misalkan, ya, dimasukkan di sini. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini ada alasan logis lah. Semakin besar beban kerja kita, berarti ada semakin besar juga TPP yang menjadi hadiah, ya, menjadi vitamin buat dia. Semakin berprestasi dia,
kemudian semakin besar TPP-nya. Ada kondisi kerja yang makin berbahaya bagi jiwa dia, makin besar juga TPP-nya. Ya, untuk kelangkaan profesi ini diberikan pada sekda dan juga sejumlah dokter spesialis misalkan. Dan tempat bertugas terakhir ya, artinya semakin jauh dia bekerja, jauh dari akses kemana saja, ya ada tambahan TPP untuk dirinya. Nah, untuk mekanismenya, Bapak Ibu sekalian, ya ini perlu kita sampaikan sekali lagi, ini kurang lebih sama dengan tahun 2024. Ya, untuk persetujuan ini yang pertama harus jelas sudah ada KUA PPAS-nya, ya, sudah ada penetapan persetujuan dari DPRD-nya. Kemudian bahaslah dengan kami di Biro Ortala lantai 8, ya, Gedung B, Kemendagri untuk merumuskan evidence mana saja biar tidak salah kamar Pak Sekda. Kalau salah kamar ini kan repot kita ya. Nah, kalau salah kamar ketika tahun berjalan mau geser-geser kamar ini panjang jadi urusannya. Nah, dari sekaranglah diarahkan oleh Bung Ferdi nanti ya, masuk kamar beban kerja kah evidence-nya, masuk kamar ke prestasi kerja apa tidak ya. Nah, apakah evidence-nya kurang lengkap, ini yang akan kita bahas. Nah, rata-rata teman-teman di tim ya, kita ketika mereka input dan kita berikan catatan, responnya agak lama. Nah, ini tolong Pak Sekda, mumpung Pak Sekda hadir dan Bu Rini juga hadir ya, kita mohonkan timnya harus solid betul ya, untuk mengkoreksi sejumlah catatan yang ada diberikan oleh PIC. Ya. Dari 9 dokumen yang ada saat ini, ya, bila ada catatan PIC kami, mungkin saja contoh ya, form penjabaran TPP format Excel tidak lengkap, misalkan di 03. Ya. Tapi ketika timnya tidak proaktif, nah ini bakal lama lagi. Ya. Kemudian misalkan juga di rekap evidence per kriteria TPP di 07 ini juga kerap menjadi problem yang lama juga ya. Nah, ini tim kita mintakan solid, artinya ketika ada catatan dari PIC, Bapak Ibu segera responnya paling lama berapa hari. Ya. Kalau di saya, tim saya kasih warning 2 hari ketika input sudah kasih jawaban, sudah kasih catatan gitu. Artinya ada respon cepat dari kami. Nah, dari teman-teman di Tapin dirumuskanlah dari sekarang. Kalau mengambil persetujuan 2025, siapa-siapa saja timnya sesuai SK di 02 ini didudukkan ketika ada catatan PIC paling lama mungkin 3 hari, masukkan segera Pak. Nah, sehingga ketika kita keluarkan surat validasi ya di aplikasi Simona, kemudian kita mengirimkannya ke KUDA. Ini hanya untuk pertimbangan terkait dengan KUA PPAS ya, total pagu ya. Kemudian di keuangan daerah kemudian menyurati ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan kemudian akhirnya memberikan pertimbangan dan pada akhirnya keluarlah surat persetujuan dari KUDA. Nah, surat persetujuan inilah tanda kita membayarkan Pak. Jadi sebelum surat persetujuannya keluar di level ke-6 tadi, ya itu jangan dibayarkan dulu, karena mungkin ada catatan-catatan dari KUDA, dari Kementerian Keuangan, ya. Baik, saya kira demikian sekedar pembuka dari saya untuk bahan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Termasuk pada kita. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan arahan dan juga sekaligus pembuka yang kita padati sekitar sejarah Tampil Bapak Dr. Haji Subian SPM kepada Bapak kami. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera semua, dan kita hormati Bapak Rizal, SPMSI, Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Ortala Kemendagri Republik Indonesia. Ini
ternyata amankan. Lahirnya di Balikpapan informasinya. Benar nggak Pak Zuriza? Pak Zuriza lahirnya di Balikpapan ya? Oh iya, ya betul Pak. Betul, orang Kalimantan juga Pak kita Pak. Kalimantan itu ternyata. Siap, Ya. benar. Orang ibu kota negara ini nanti. Ya, ya. Saya, Siap-siap ke IKN ya Pak ya, pulang iya, kampung, yang pulang kota. iya. Yang saya hormati Pak Fernandus Natio, STP MPP Analisis SDM Aparatur. Oke. Selamat pagi Pak. Yang saya hormati Bu Puji Wijayanti, Eskor MAP, Analisis SDM Aparatur. Pak Mutagri. Yang saya hormati Ibu Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tapin. Yang saya hormati Bapak Ibu, para sekretaris, Kasubag Kepegawaian, SKPD se Kabupaten Tapin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur lalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa kumpul di tempat ini. Sekaligus kita bisa bertemu walaupun via Zoom dengan para narasumber Pak Siriza, Pak Fernandus, Bu Puji. Salawat dan salam selalu tercurah pada yang mulia Nabi Muhammad, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Biar nyiarin sih, harapin dari nyiar. Saya hormati tujuan dari pemerintah, apakah itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan Republik Indonesia adalah memberikan kesejahteraan bagi warganya, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan memberikan kesejahteraan bagi para aparatur. Begitulah kita seluruh ASN diberi suatu penghargaan atas prestasi atas kinerja dalam gaji. Kemudian untuk tadi kata Pak Sulaiman bahwa kita semua daerah memberikan TPP. Sebagian besar daerah pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan oleh TPP. Tergantung dengan kondisi. Tentu harapannya dengan pemberian peningkatan kesejahteraan khusus diharapkan bahwa kinerja lebih baik. Diharapkan pelayanan kita kepada masyarakat itu lebih meningkat lagi. Berikan pelayanan yang terbaik dan menyenangkan. Tentu BNPB aturan-aturan ditetapkan oleh pemerintah, di mana tadi sudah disebutkan oleh Pak Surisa, ada aturan-aturan yang mendasari untuk pemerintah daerah memberikan TPP kepada ASN di daerah masing-masing. Yang tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lakukan. Itulah mungkin pada kesempatan ini kami mengumpulkan Bapak Ibu semua agar ikut serta, karena kalau cuma kepala bagian organisasi yang mengerjakan, saya kira sangat sulit dan mungkin kalaupun bisa dikerjakan makan waktu yang sangat lama. Sedang kita mau pemberian TPP yang lebih baik sesuai dengan kemampuan daerah itu cepatlah. Begitulah Bapak Ibu kami kumpulkan dalam rangka
uh, memberikan ya, semacam sosialisasi, semacam uh, bagaimana syarat untuk pembayaran TPP kita kerjakan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya hormati, kerangka peningkatan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mengelola analisis jabatan, Anjam dan ABK, pemerintah kabupaten harus melakukan penginputan data Anjam dan ABK melalui portal Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi atau istilahnya SIMONA. Portal ini menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai yang tepat dan akurat. Penginputan data Anjab dan SIMONA bukan tetapi merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang berbasis data. Melalui data yang akurat dan integrasi, menentukan kebutuhan sumber daya manusia secara profesional, sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, pengumpulan data yang lengkap dan tepat waktu pada SIMONA juga menjadi salah satu syarat penting dalam proses pembayaran tambahan penghasilan pegawai PP yang kita terima setiap bulan. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan pada seluruh SKPD dan unit kerja agar fokus dalam penginputan data tersebut. Pastikan data yang dimasukkan valid dan sesuai dengan kondisi ada di SKPD. Ketepatan keakuratan ini akan mempengaruhi kebijakan yang kita ambil, termasuk dalam hak-hak ASN, hak atas TPP. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, saya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat dari kita semua, kita dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Saya berharap Kasubag Kepegawaian SKPD, juga sekretaris dapat melaksanakan amanah sesuai dengan tanggung jawabnya. Mari kita semua jadikan SIMONA ini sebagai alat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk pemerintah Kabupaten Tapin. Khususnya kepada Bapak Ibu narasumber dari Kemendagri, terima kasih banyak. Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih banyak atas asistensinya dan dedikasinya yang diberikan. Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat ya, dan kerjasama kita semakin dekat, akrab, dan menjadi amal ibadah kita ya untuk kita semua. Akhir kata, semoga kita dapat mendapatkan ridho Allah, membawa manfaat yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu kami sampaikan terima kasih atas sambutan dan juga arahan dari Bapak Presiden. Terus selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh tim dari sekitar karyawan 10 menit. Mati di jalan izin Pak Presiden dan juga Pak Yusuf, kita akan sebentar 10 menit. Mungkin yang dapat kami sampaikan, tentunya cara kami serahkan kepada Ibu Yudis Lambo. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampil ya.
Mohon izin Bu Kabak, apa bisa kami lanjutkan Bu? Silakan karena waktu itu ada. Oh iya. Izin Pak Sekda, kita sambil menikmati hidangan Bapak Ibu, kita sambil zoom ya, karena sebelum kita ini saat ini posisi di Makassar dan ada kejadian juga sama dengan ini. Kalau izin Pak Sekda untuk mulai dulu. Jadi, sebelum mulai ini suasana di sini, mari sama-sama dulu kita berikan aplaus kepada kita semua yang ada di sini agar tetap semangat. Karena pian-pian ini pejabat kepegawaian garda terdepan nih PP bantu menginput, karena kalau ini Bogor menginput berapa pegawai 4.000 sepertinya tidak akan terselesaikan dalam waktu singkat, sementara progres sementara alurnya masih panjang. Jadi terima kasih dulu Pak Kepala Bagian Kelembagaan dan Administrasi Jabatan Pak Jose Rizal atas berkenan memberikan sebagai narasumber pada hari ini, dan terima kasih dari kemarin Pak Sekda, teman-teman dari Biro Marka Kemendagri sudah bergabung memberikan asistensi dan mengawal kita bagian organisasi Kabupaten Kapin. Dan hari ini kita lanjut dengan narasumber pertama. Izin Pak Sekda dan Pak Jose mulai. Sebelum kita sampaikan dulu seperti biasa, kalau masuk ke rumah orang kan kita sampaikan assalamualaikum, kita kenal dulu lah, kita sampaikan dulu kurikulum kita dan sudah pada hari ini cepat saja. Namanya yaitu Ferdinandus Naitio, SSM, STPM, BB, MPT, analis SDM aparatur ahli pertama, ya. Hobi reading, writing, video creator, ya, oke. Langsung aja nih ya Pak Ferdinand, silakan menyampaikan terkait materi yang akan disampaikan. Kami berharap juga Pak Ferdinand ini nanti Pak masih berhadir, masih berhadir beliau. Izin Pak Masih masih berhadir. Bu Puji Bu atau Pak? Gimana Bu? Maaf. Pak Masih masih berhadir. Ya Bu. Bisa kami mulai. Bu Kabak, Pak Sekda izin saya Ya. live dulu karena memang ada rapat dengan Ya. Pak Kaku hari ini ya. Terima Nanti kasih. hal-hal yang bisa kita komunikasikan nanti bisa lebih lanjut kita diskusikan Bu Kabak ya, dengan Ardi nanti. Terima kasih Pak Jose. Ya, titip salam dengan Pak Karo, Pak yang Siap. Izin. Silakan Pak Ferdinand menyampaikan materi pada hari ini, dan mohon Bapak Ibu dengarkan dengan sesama. Nanti setelah ini kita bisa diskusi hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. Nanti kami teman kita di bagian organisasi akan memandu, tapi biar dengarkan dulu ya. Nah, karena nanti ada batas-batas waktu juga dari kita, nanti kendala seperti apa. Silakan Pak Ferdinand memberikan materi, waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Sekda, Bu Kabak, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Kami melanjutkan kegiatan kemarin kami diwakilkan, sudah diwakilkan oleh teman kami Vian yang juga sekaligus PIC dari Kalimantan Selatan. Tapi karena hari ini juga beliau ada kegiatan lain, jadi kami melanjutkan. Syukur karena hari ini aplikasinya sudah bisa kita akses, Bu Kabak dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami mulai, kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama kami via Zoom ini. Semoga lain kesempatan mungkin kita bisa bertemu secara langsung. Baik Bapak Ibu sekalian,
Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar jelas. Oke, baik. Eh, Pertama-tama, untuk teman-teman di seluruh perangkat daerah ini, apakah user ID-nya sudah ada? Sudah ada. Oke. Kalau ada yang bisa, Ah, Ketiga. apakah bisa sambil sambil mengakses bersama dengan saya, Simonanya? Kita buka masing-masing laptopnya Bapak Ibu. Oke. Kita nanti sambil, Undian masing-masing. ya, mungkin saya akan jelaskan. Sebelumnya izin Bukabak, mungkin saya sekitar sejam ini Bukabak karena kebetulan penerbangan kami balik Jakarta ini jam 1, tapi ke bandara ini sekitar 30 sampai 40 menit Bukabak. Jadi kami mungkin sampai jam 11 lewat sedikit kita usahakan semua ini sudah bisa memahami teknis pengisiannya. Nanti kami juga akan izin siapkan video semacam tutorial singkat yang bisa nanti kami sampaikan ke Bapak Ibu di Tapin sehingga ketika dalam pengisian ada kendala bisa diikuti dari tutorial yang kami sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ketika kita login, ini login untuk apa namanya akun perangkat daerah ya. Nah, ini kami pinjam punya Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu, di Simona itu ada beberapa sub menu, ada dashboard, ada sub user, ada Anjap ABK, ada Anjap ABK dan laporan. Yang Bapak Ibu sekalian yang harus isi itu adalah di Anjap dan ABK ini. Pertama-tama Bapak Ibu, kita ke Anjap dulu. Di Anjap ini ada 4 menu, ada entry data jabatan, data biodata, data analisis jabatan, dan syarat jabatan. Nah, Bapak Ibu, Kan tanggal jadi kapan Pak yang ke bertemu Asdep Pak? Lanjir. maaf mungkin suaranya agak bocor, Bukabak izin. Oke, saya izin lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu, pertama kita entry data jabatan. Data jabatan itu akan muncul nama perangkat daerah yang kita login. Contoh ini adalah BKPSDM. Kemudian kita klik expand. Biasanya kalau kita belum ngisi itu nanti belum ada jenis jabatannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, pertama-tama kita klik add. Di sini kita harus buatkan struktur jabatan berdasarkan kondisi existing sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Di peta jabatan Bapak Ibu itu dibuatkan jabatannya, rumah jabatannya. Contoh saya buatkan, ini kita pilih yang pertama pasti jabatan pimpinan tinggi. Akan muncul kepala badan, ini otomatis ya. Eselonnya berapa? Contoh eselon 2B misalkan. Kemudian kita tinggal kepala badan apa? Kepala badan kepegawaian. Nah, ini kita tinggal klik simpan. Nama unit kerja ini akan otomatis mengikut. Nama unit kerja ini atau otomatis mengikut. Nah, setelah itu kan akan muncul kepala badan ini Bapak Ibu sekalian. Kepala badan. Nah, kepala badan, kemudian kita di kepala badan itu kita masukkan yang pasti adalah sekretaris. Kita pilih sini kan pimpinan tinggi. Eselonnya berapa? Kita bisa misalkan eselon 2B, sekretaris, atau eselonnya disesuaikan di strato. Maaf. Kemudian disimpan. Nama unit kerja tidak perlu diisi karena dia akan otomatis mengikuti nama jabatan ini Bapak Ibu sekalian. Setelah muncul, itu akan muncul seperti ini. Di kepala badan, maaf. Di kepala badan, di bawahnya itu kan ada sekretaris. Dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian
di bawah sekretaris kita bisa isi sesuai struktur peta jabatan yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kepala bidang. Pertama kita bikin dulu rumah besar untuk semua jabatan strukturalnya. Jadi misalkan kepala badan ada sekretarisnya, ada kepala bidangnya, berapa banyak kita isi dulu. Kemudian setelah itu dia akan muncul, ini akan otomatis muncul dibikinin subheadingnya. Subheadingnya itu berdasarkan peta jabatan yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah muncul sekretaris ini, atau setelah muncul, misalkan Bapak Ibu sekalian, di bawah sekretaris itu, kita punya kasubag keuangan, subbagian keuangan dan aset. Nah, makanya tadi saya informasikan bahwa yang pertama adalah kita bikinkan rumah besar untuk semua jabatan strukturalnya dulu. Ketika kita sudah input semua jabatan struktural, itu akan otomatis berada di bawah kepala bagian, kepala badan maksud kami. Nah, setelah muncul kepala badan, kemudian eselon di bawahnya, dan kita lanjutkan berikutnya itu adalah kita mengisi jabatan yang berada di bawah setiap jabat eselon yang ada di bawah kepala badan. Contoh, tadi kita sudah punya kepala badan. Di bawah kepala badan kita punya sekretaris. Jadi di kepala badan itu kita add, kita tambah sekretaris. Di bawah sekretaris kita add untuk nambah yang namanya kepala subbagian. Nah, kita tambah subbagian. Di bawah sekretaris kita punya yang namanya kepala subbagian keuangan dan aset, dan juga kepala subbagian umum dan kepegawaian. Sejauh ini bisa mengikuti saya, Bapak Ibu? Apakah bisa diikuti? Nanti kita lihat tim Bagor melihat nggih. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, ini memang kendalanya kalau tutorialnya online, jadi Nanti tutorialnya ya, Dek. ya. Tapi Ya. saya mau menjelaskan secara teknis besarnya ya Bapak Ibu. Nanti Oke. kami siapkan videonya, kemudian kami menjelaskannya. Yang penting Bapak Ibu sudah ada bayangan besar bahwa yang pertama bikinkan rumahnya dulu. Nah, di bawah sekretaris kita punya yang namanya kepala subbagian. Nah, Bapak Ibu, ada juga opsi, kalau kita lihat di peta jabatan itu, ada jabatan-jabatan tertentu yang nggak langsung di bawah kasubag, tapi dia berada di bawah eselon 3-nya. Nah, di sini ada opsinya. Ketika kita pilih, misalkan ini, kita pilih. Kalau yang pelaksana itu dia masuk dalam sini ya, dalam pilihan jabatan tinggi ini ya. Nah, jabatan pimpinan tinggi ya, dia nggak ada di fungsional. Nah, di sini sebenarnya ada jabatan pelaksananya. Jadi, kita pilih dulu pimpinan tinggi, jabatannya misalkan pelaksana. Ya toh? Kemudian kita cari, scroll ke bawah, cari yang jabatan pelaksana. Nah, di sini nama jabatannya, kita bisa misalkan SDM. Oh, maaf. Analis laporan akuntansi. Kita klik saja nama jabatannya, ini akan otomatis nama unit kerjanya ini menyesuaikan, dan kita klik save. Kita klik save Bapak Ibu, itu akan otomatis tersimpan dan berada di bawah sekretaris, karena tadi secara peta jabatan itu berada di bawah sekretaris. Lalu bagaimana dengan jabatan yang berada di subbagian? Sebelum kita mengisi jabatan yang berada di subbagian, kita harus bikinkan rumah subbagiannya. Caranya, di sekretaris kita pilih jabatan pimpinan tinggi atau administrasi, kemudian subbagian. Eselonnya berapa? Eselonnya misalkan eselon 4A. Kemudian kita tinggal subbagian apa? Subbagian keuangan dan BMN misalkan.
Kemudian kita klik simpan, nama unit kerja ini akan otomatis menyesuaikan. Nah, setelah itu akan otomatis muncul subheadingnya. Subheadingnya muncul di bawah sekretaris itu ada subbagian keuangan dan aset. Nah, di sini kita baru bisa mengisi jabatan yang berada di bawah eselon 4-nya itu. Kita mengisi otomatis ada dua opsi, fungsional ataupun pelaksana. Kalau pelaksana tetap pilih yang pimpinan tinggi, kemudian kita pilih pelaksana, kita cari jabatan pelaksana, dan kita pilih nama jabatan pelaksana apa yang sesuai dengan kondisi existing kita. Nah, Bapak Ibu, setelah itu kita klik simpan. Kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita sudah memiliki ini semua entry data jabatan. Jadi rumah jabatan itu kan kita sudah punya. Selanjutnya, apa yang harus kita isi Bapak Ibu sekalian? Kita bisa entry data kepegawaian. Nah, kebetulan ini sementara dalam pengembangan Bapak Ibu, ini kita akan isi data existing pegawai yang ada. Nah, contoh tadi kita bikin kepala badan. Di sini kita akan ada nama, ada pangkat, tanggal lahir, dan ada beberapa biodata yang kita isi di sana. Nah, tetapi karena sekarang sementara dalam proses maintenance, jadi Bapak Ibu sekalian mungkin tidak perlu mengisi ini dulu. Tidak perlu mengisi dulu. Kita masuk ke entry data analisis jabatan. Nah, ini sebenarnya yang paling penting Bapak Ibu sekalian, karena akan menentukan kondisi kebutuhan atau ABK Bapak Ibu sekalian di Tapin. Nah, bagaimana kita mengisi analisis jabatan ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, kami yakin bahwa di seluruh OPD itu sudah menyusun dokumen anjap ABK-nya. Nah, terkait dengan itu, kami infokan begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ketika kita sudah mengisi tadi entry jabatan itu akan muncul di menu entry analisis jabatan. Nah, ketika kita entry analisis jabatan, kemudian kita klik edit. Saya akan langsung ke, misalkan salah satu ini ya, fungsional ya. Fungsional yang di bawah sekretaris, ada perencana. Kemudian, kita isikan ikhtisar jabatannya. Ikhtisar jabatannya ini saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah membuatnya. Nah, kemudian, karena Bapak Ibu, karena dalam proses melengkapi data kepegawaian, kami yakin kemarin ada juga proses pengisian di CASN. Nah, data itu juga bisa Bapak Ibu sekalian gunakan untuk mengisi di sini. Tapi kalau kita perhatikan di CASN itu cuman ada sedikit perbedaan istilah saja penggunaan, tapi sebenarnya isinya sama. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengisi di sini. Nah, ikhtisar jabatan ini kita isikan. Nah, kemudian untuk uraian tugas Bapak Ibu sekalian, uraian tugas ini kita tinggal tambah langkah kerja. Uraian tugas ini Bapak Ibu, ini kita bisa ngisi Bapak Ibu sekalian. Jadi akan muncul tabel untuk kita mengisi uraian tugas seperti ini. Nah, kemudian dalam proses menyusun uraian tugas itu harus memenuhi unsur ini Bapak Ibu sekalian. WHW. WHW itu apa? WHW itu what,
how, dan why. Nah, what itu apa? Apa yang kita kerjakan? How itu bagaimana kita mengerjakannya dan kenapa kita mengerjakannya. Nah, apa yang kita kerjakan? Contoh, what itu merencanakan dan melaksanakan. Ya kan? Melaksanakan program kerja. How itu bagaimana kita bekerja kan? Kita melakukan perencanaan berdasarkan program kerja. How. Why-nya, kenapa kita mengerjakan itu? Karena itu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memperbaiki uraian tugas Bapak Ibu sekalian di-adjust dengan kondisi existing jabatan yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah kita akan ada dokumen hasil kerja. Tugas ini menghasilkan apa? Tadi kita merencanakan dan melaksanakan program kerja subbagian perencanaan. Berarti hasil kerja kita adalah rencana kerja subbagian. Kemudian satuannya apa? Dokumen. Waktunya 120 menit. Jumlahnya apa? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk waktu ini sebisa mungkin ini kan waktunya itu kita mengestimasi sendiri. Terkait waktu, ini disesuaikan dengan anjab ABK yang Bapak Ibu sekalian sudah siapkan. Karena waktu ini akan menentukan kebutuhan atau ABK yang ada di setiap unit kerja. Jadi ketika kita punya ABK-nya 10, kita punya 10 existing, kita punya 10 kebutuhan pegawai. Bagaimana kita bisa memenuhi ABK ini untuk 10 pegawai? Kita menyesuaikan dari waktu kerja yang ada ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi uraian tugas Bapak Ibu sekalian ini muncul karena ini sudah diisi Bapak Ibu ya. Jadi tombol tambah uraian tugas ini berada di bagian bawah sebenarnya. Tapi ketika Bapak Ibu pertama kali login karena belum diisi, itu otomatis berada di area sekitar sini. Uraian tugas langsung tambah uraian kerja. Bapak Ibu sekalian bisa tambah beberapa uraian tugas yang bisa disesuaikan atau bisa menggambarkan ikhtisar jabatan yang ada pada setiap ABK yang Bapak Ibu sudah isi. Selanjutnya tanggung jawabnya seperti apa? Tanggung jawab ini kita menyesuaikan dengan setiap jabatan yang ada. Contoh tadi perencana. Dia menyiapkan dokumen perencanaan yang hubungannya nanti dengan LKPJ atau LPPD. Nah, wewenangnya apa? Wewenangnya ini Bapak Ibu, ini disesuaikan dengan wewenang yang diamanatkan pada setiap jabatan. Contoh, tadi perencana di subbagian perencanaan. Dia karena fungsional, bisa saja diberikan kewenangan untuk mengendalikan, kemudian menentukan pelaksanaan program dan kegiatan dan seterusnya. Kemudian di sini Bapak Ibu, ini standar perangkat kerja. Ini bisa diceklis. Apa sih yang menjadi standar perangkat kerja kita? Nah, ini misalkan kita butuh SOTK ya, kita bisa pakai SOTK. KAK, kerangka acuan kerja dalam kita bekerja bisa. Ataupun rencana operasional, kita tinggal bisa menyesuaikan Bapak Ibu sekalian. Digunakan dalam apa? Misalkan dalam acuan pelaksanaan tugas. Acuan pelaksanaan tugas, seperti itu. Nah, bahan kerja ini Bapak Ibu, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Maksudnya apa?
kita dalam mengerjakan tugas kita itu kita butuh apa aja. Nah, saya rasa ini Bapak Ibu sekalian tinggal bisa memilih karena tidak susah-susah. Kalau yang penggunaan dalam tugas ini tidak perlu diisi, dikosongkan saja karena sudah cukup ini ya, sudah cukup detail. Selanjutnya apa Bapak Ibu sekalian? Selanjutnya adalah korelasi jabatan. Nah, korelasi jabatan ini menggambarkan hubungan relasi kita. Biasanya kalau jabatan pelaksana ataupun fungsional yang dia berada di subbagian itu hanya sekitar arah jangkauannya itu agak sedikit dekat. Tapi kalau dia kepala badan atau kepala itu bisa punya korelasi kerja dengan instansi di luar. Tetapi Bapak Ibu sekalian juga bisa mengisi secara umum bahwa kalau ada dinas yang dalam hal ini mengalami teknis dan punya korelasi dengan kedinasan lain, Bapak Ibu sekalian bisa membuat tambah korelasi jabatan ini digambarkan secara menyeluruh. Tetapi yang harus ditambahkan terlebih dahulu adalah jabatan-jabatan yang secara korelasi itu berdekatan langsung. Contoh, tadi sebagai perencana, dia punya hubungan langsung dengan Kasubag. Ini nanti tolong disesuaikan ya Bapak Ibu sekalian. Kasubag atau subkoordinator ini kita sudah tidak menggunakan istilah subkoordinator lagi ya. Mungkin bisa diganti dengan ketua tim kerja dan sebagai macam dan sejenis ketua tim kerja, karena itu yang kita gunakan dalam dalam kebijakan terbaru soal sistem kerja kita. Ini nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya apa Bapak Ibu? Selanjutnya adalah risiko. Risiko ini apa? Risiko ini bahaya yang kita hadapi. Nah, ini kita bisa ketik. Kita bisa tambahkan sakit mata, sakit pinggang, atau kalau ada jabatan-jabatan tertentu seperti driver, pengemudi ataupun cleaning service, itu mereka punya keselamatan kerja dalam bekerja misalkan, itu bisa diisi. Kemudian kondisi kerja ini bisa disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Nanti kami kasihkan tabel referensinya ya untuk kondisi kerja. Ini juga di pedoman penyusunan Anjap ABK ini juga sudah ada di Permenpannya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan dengan itu. Kemudian kita terakhir Bapak Ibu sekalian yang penting sekali harus Bapak Ibu sekalian isi adalah kelas jabatan. Ini kelas jabatan jangan lupa Bapak Ibu untuk diisi karena ini sebenarnya menentukan salah satunya juga ikut menentukan besaran ABK dalam kita mendokumentasikan Anjap ABK yang kita punya di Tapin. Jadi tolong diisi kelas jabatannya ini Bapak Ibu sekalian. Setelah itu apa yang kita buat? Kita simpan analisis. Jadi ini ada beberapa form yang Bapak Ibu harus buat untuk bisa diisi. Nah, itu sebenarnya teknis pengisian ABK Bapak Ibu sekalian tidak terlalu susah dalam mengisinya, tetapi memang Bapak Ibu sekalian harus memformulasikannya dengan baik. Nah, itu secara umum, secara singkat saya jelaskan teknis pengisian. Yang Bapak Ibu harus mengisi adalah entry jabatannya dulu, kemudian entry analisis jabatan, kemudian Bapak Ibu akan pindah ke ABK. Di ABK ini, data yang tadi kita isi itu akan secara otomatis muncul di submenu ABK. Dan kita tinggal mengisi ABK-nya. Nah, kemudian setelah itu apa Bapak Ibu sekalian? Di sini kita bisa lihat kondisi hasil yang kita isi. Contoh ABK. ABK tadi itu kita punya perencana. Kita bisa cetak ini Permendagri. Permendagri apa yang kelihatan? Oke, ini sementara saya download. Bentar, oke. Nah. Oke. Nah, di Permendagri itu nanti ada form A beban kerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebentar. Oh ya.
Analisis jabatan. Jabatan. Permenpan. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Ini masih dalam, sebentar. Nah, Bapak Ibu, submenu, oke. Karena ada sedikit kendala ini. Oke, kami sedang sepertinya ada sedang maintenance untuk ini, tapi nanti di ABK ini Bapak Ibu, di laporan ini Bapak Ibu akan bisa melihat hasilnya. Kita punya ABK-nya berapa gitu. Kita ABK ini untuk mengcover berapa orang sesuai kebutuhan kita Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin secara teknis kami jelaskan ya Bapak Ibu sekalian. Oh ya, oke. Nah, di sini Bapak Ibu nanti yang hasil itu Bapak Ibu, hasil yang kita isi tadi itu akan tergambar seperti ini. Nah, akan muncul di ketika kita sudah isi tadi, kita sudah isi kemudian kita tampilkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini belum diisi ya, jadi belum kelihatan nanti sesuai perhitungan Menpan BKN berapa, Mendagri berapa. Tapi kalau untuk jabatan contoh ini perencana. Perencana ini sudah kelihatan Bapak Ibu. Ini di Menpan memang biasanya lebih tinggi sedikit, tapi dalam nilai dalam konversinya itu masih sama. Ini ada 1,59 dengan 1,65. Apakah ini jumlah orangnya sama? Sama, karena masih dalam batas ini 1 orang itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi yang menentukan sekali Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan total pegawai yang dibutuhkan itu tergantung tadi Bapak Ibu, tergantung berapa menit dan juga laporan yang kita isi atau jumlah menit yang kita gunakan dan laporan yang kita hasilkan dalam setahun bekerja. Itu kita kali karena waktu efektif kita bekerja itu kan 1.250 jam per tahun. Nah, itu tolong bisa disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam proses pengisian Anjap ABK ini sebenarnya tidak begitu susah Bapak Ibu sekalian. Karena tadi Bapak Ibu sekalian kami informasikan bahwa hasil kita mengisi ABK, analisis jabatan itu yang kita isi dari uraian tugas ini akan sangat menentukan total di ABK ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di ABK ini Bapak Ibu harus perhatikan karena menit, kami yakin dan percaya Bapak Ibu sudah mengetahui berapa formula yang pas untuk menghitung kebutuhan jabatan ya per jabatan untuk bisa disesuaikan dengan kondisi kebutuhan. Jadi yang kita isi itu Bapak Ibu adalah kondisi kebutuhan ya. Jumlah ABK-nya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Dalam peta jabatan itu kan ada base setting, kemudian ada existing, sama juga kebutuhan kita. Nah, kita harus lihat Bapak Ibu sekalian bahwa jumlah kebutuhan kita dengan kondisi existing itu yang kita pakai adalah kebutuhan karena kita butuhnya itu. Kondisinya belum ada yang nggak jadi masalah. Tapi yang kita hitung sekarang ini adalah beban kerja untuk kebutuhan kita. Nah, itu harus diperhatikan karena di peta jabatan itu pasti kelihatan berapa banyak orang yang kita butuhkan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang harus Bapak Ibu isi. Kalau
terkait dengan syarat jabatan ini juga ada di Permenpan itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca nanti kami kirimkan tabel referensinya ya, tabel referensi yang bisa memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi beberapa ini. Tetapi bagi kami tekankan ini penting untuk diisi yang data jabatan dan juga analisis jabatan ini Bapak Ibu sekalian. Karena ini akan menghasilkan ABK dan juga ini menjadi yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah hasil penginputan Bapak Ibu sekalian di Simona Anjap ABK ini akan menjadi eviden pemberian TPP bagi Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Tapin. Jadi penting sekali untuk kami sampaikan bahwa segera diisi Bapak Ibu sekalian dan tolong dilengkapi segera karena dalam proses TPP tahun 2025 ini ya harus membutuhkan dokumen ini. Mungkin demikian dari kami, Bu Kabak. Izin mungkin masih bergabung dengan kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Nanti kami siapkan tutorialnya. Mohon maaf kalau belum maksimal dalam proses penyampaian kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga bisa diikuti dengan baik. Kami kembalikan, Bu. Terima kasih Ferdinand atas tadi pembelajaran tata cara penginputan Anjap ABK pada aplikasi Simona. Sebelum kita mempertanyakan kepada audien nih, kepada peserta, ini aplikasinya masih maintenance ya? Masih ya nih ya? Belum bisa dibuka. Sudah bisa dibuka. Ya, oke. Kemarin jadinya waktu kita kemarin Zoom hari Senin ya pagi, bahwa pada hari ini sudah selesai maintenance-nya karena mati lampu aja. Nah, ini berarti masih ya. Kemarin jadi Pak Andi Alfian Jatibone, hari ini kita udah bisa, makanya kami melakukan acara ini. Izin Bu Kabak, ini aplikasinya sudah bisa diisi. Bisa diisi dengan jadi yang maintenance itu gini Bu, sementara mohon maaf mungkin ada penyesuaian nanti terkait nama jabatan, tapi bisa digunakan nama jabatan yang existing sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah bisa diisi Bu Kabak. Maintenance itu hanya untuk beberapa yang dioptimalkan, tetapi pada prinsipnya ini Bapak Ibu di Kabupaten Tapin sudah bisa mengisi di semua SKPD. Kalau ada user ID password yang bermasalah, bisa tolong segera dihubungi ke kami karena bisa kami reset, atau bisa dari tim di bagian organisasi yang punya super adminnya khusus untuk Tapin untuk bisa diisi. Demikian Bu Kabak. Ini sudah bisa diisi Bu. Oke, berarti udah bisa diisi ya. Nah, silahkan dulu Pak Ferdinand nih ya. Saya konfirmasi ke teman-teman SKPD dulu lah ya. Ya Bu, siap. SKPD yang di sini akunnya masih ada. Ada. Jawabnya lemah nih sebelah sini nih. Sebelah sini ada. Masih dilihat ya. Pengaruh nih. Ada ya. Kalau nggak ada, lupa kita kita data nih. Ini harus bisa. Kita data. Nah, untuk penginputan sebenarnya kita harus menyesuaikan yang baru. Kita ubah. Izin bubuhan pian bila mengisi ini punya Excel-nya lah biasanya. Yang terdahulu punya nggak? Karena begini, karena terjadi berapa kali perubahan dari Kemenpan terkait jabatan pelaksana lah. Masih ingat kada nih jabatan pelaksana yang dulu kami sosialisasi di sini? Ini akan kita versi kita ubah berdasarkan Permenpan yang baru. Yang kita semalam FGD di berapa hari tuh? Lah, seingat ulun dengan berdasarkan penjelasan dari Pak Ferdinand tadi, banyak hal yang belum kita isi. Ya kan? Kita hanya mengisi kemarin tuh kada sampai yang
ke resiko. Ini kebetulan di Biro Ortala Kemendagri sebagai institusi yang tempat kita mengajukan validasi TPP ini terjadi perombakan. Dan ini detail. Nah, jadi ulun mohon maaf nih, ada surat yang terakhir ulun sampaikan, itu banyak yang belum lah, contoh peta jabatan Disnaker, sudah lah peta jabatan. Mana Disnaker? Sudah belum? Nah, tadi pian lihat tuh, paling penting tuh isi di entry penamaan jabatan lawan analis. Nah, itu peta jabatan diisi karena jual. Kayak apa? Biasa mengisi nama aja, mengisi keterisian exciting sudah. Yang analis kadang itu sudah dilengkap lah, ada alat kerja. Lah, ulun minta tolong nih tim kayak apalah Bagor, mungkin kita break dulu nih lah. Atau begini dulu, kita kalau ada yang mungkin ditanyakan dulu dari Bagor ya Pak tim, ada yang bertanya dulu mungkin, karena info untuk aula ini dipakai nanti pukul berapa? Kenapa? Sampai jam berapa? Nah, sampai jam 12.30 kah? Gih, sampai jam 12-an lah. Karena nanti siang ada evaluasi PJ lah. Ulun kembalikan ke Bu Hampin dulu kalau hendak mermainnya, tapi tim Bagor dulu yang bertanya Kak. Tim Bagor, selagi ada narasumber nih. Halo? Oke, tolong tim Bagor nih lah mendata nih teman-teman nih di grup kepegawaiannya, siapa yang akunnya kan ingat nih, kali ini minta diingat. Berganti pegawai, orang walaupun pegawai berganti akun itu tetap ada, ditinggal lah. Kita pegawai itu jalan surga, sudah jangan memikirkan oh karena berganti pegawai aja, jangan. Oleh ibu apa nak ada bu jurung ada ingin kalau ilmu ini, karena ilmu ini amal jariah, akun-akun ditinggal jualan. Nah, oke, dari SKPD dulu ada yang hendak betakun, gak ada dulu nih. Silahkan sebutkan nama dari SKPD mana, ditujukan ke narasumber atau ke kami, dari ke Ibu Kabak lah. Oke, sebaiknya ke narasumber Bang nih, karena beliau ini termasuk yang susah kita hadirkan. Jadi selagi ada kesempatan baik dari Makassar beliau nih, silakan dikasih ininya. Ini gini, ya oke, ya betul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Ulun Amin Tribuntara dari Dinas PUPR. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan ada saya mencoba menginput menambah nama jabatan untuk di bawah Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kita kemarin kan sudah disuruh menyusun anjap ABK-nya memakai nama jabatan yang pakai peraturan Kemenpan yang baru ya Bu ya. Di situ kan sudah nggak ada lagi yang namanya apa pengadministrasi kepegawaian, pengadministrasi keuangan, nama jabatannya menjadi pengadministrasi perkantoran. Kemudian saya coba cari tadi di nama jabatan itu kayaknya belum ada Bu. Oke, baik. Izin Bu Kabak, saya langsung jawab saja ya Bu Kabak, izin. Silakan Mas Ferdinand Ganteng, silakan jawab. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya karena kami yang tadi maintenance Bu Kabak yang saya sampaikan tadi itu adalah proses penyesuaian. Jadi tim teknis ini sedang memasukkan nama jabatan pelaksana yang baru sesuai dengan ketentuan yang baru. Supaya teman-teman di daerah itu bisa langsung memilih. Jadi case-nya gini Bu Kabak. Ada beberapa daerah yang sekarang ini sudah mengisi simonanya, anjap ABK-nya Bu Kabak. Tetapi mereka masih menggunakan nomenklatur jabatan yang lama karena kebetulan di anjap ABK kami ini simona ini belum tersedia. Nah, yang di maintenance adalah kami akan menyiapkan nama referensi jabatan yang baru, sehingga yang tadi sudah mengisi nanti tinggal klik edit,
dan langsung diganti. Contoh ada yang kemarin jabatan apa kemudian berubah jadi penelah teknis kebijakan. Nah, itu yang sedang disiapkan oleh tim teknis. Jadi kami informasikan untuk pengisiannya sekarang ini, Bu Kabak, mohon maaf sekali. Ini memang untuk jabatan pelaksana, tolong menggunakan nama jabatan pelaksana yang lama. Nah, tapi nanti dalam uh, beberapa waktu ke depan ini setelah selesai maintenance, kita tinggal mengedit namanya saja. Jadi kalau misalkan dalam satu SKPD itu ada 30 atau 50 orang, ya nanti kita tinggal ngedit nama jabatan pelaksananya di sana. Seperti itu, Bu Kabak. Tapi tolong, karena gini, yang berubah kan cuma nama jabatannya sebenarnya. Nanti ada sedikit perubahan perubahan terkait dengan intisar jabatan dan lain-lain. Tetapi pada poinnya adalah beban kerja yang Bapak Ibu isi itu sebenarnya sama aja karena orangnya sama, namanya saja, bajunya yang berganti sebenarnya. Karena ya mohon maaf, ini karena kan kebijakan baik dari Menpan maupun BKN terkait dengan penyusunan jabatan. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dulu itu nama jabatan pelaksana itu sangat spesifik sekali. Sangat spesifik sekali. Sekarang ini sudah coba digeneralisir. Jadi dulu itu specialize, sekarang itu dia generalize gitu. Dia dibikin lebih general gitu. Contoh penelah teknis kebijakan ini bisa masuk, ada bendahara bisa menjadi penelah teknis kebijakan. Nah, ini yang sedang dikerjakan. Jadi tolong disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Harapan kami Bu Kabak bisa segera diisi ini Bapak Ibu, karena info yang kami dapatkan memang Bu Bayana yang komunikasi gini. Kalian kedepannya ini Tapin mau mengajukan ya Bu, mengajukan untuk kenaikan ya Bu ya. Iya, betul. Ya, jadi eviden yang pertama akan diminta untuk beban kerja adalah anjak ABK ini Bapak Ibu sekalian. Segera diisi Bapak Ibu sekalian. Itu udah jawaban dari kami Bu Kabak. Kami kembalikan. Berarti Ferdinand, pertanyaan dari teman-teman PUPR tadi, input aja yang ada dulu ya, menunggu gitu sampai teman-teman dari Biro Ortala menyesuaikan ya. Tapi jangan lama-lama ya, menyesuaikannya jangan lama-lama karena kami targetnya kalau bisa minggu ini clear gitu loh. Bisa ya? Izin Bu Kabak, jadi ini kami informasikan bahwa anjap ABK yang diisi oleh Ibu Bu Kabak, izin saya lanjutkan. Tenang dulu, tenang. Oke. Jadi untuk anjap ABK yang nanti digunakan Bapak Ibu, sebenarnya tetap menggunakan nomenklatur yang lama untuk pengajuan TPP tidak menjadi masalah karena kami memahami kondisi itu di lapangan, di daerah. Jadi yang akan kami lihat adalah ABK-nya. ABK-nya itu yang kami lihat. Contoh ada jenis jabatan itu dia baru bisa mendapatkan kriteria beban kerja ketika ABK-nya itu lebih dari 1,08. Kebutuhannya ketika lebih dari 1,08 baru jabatan itu bisa kita anggap memenuhi syarat diberikan di kriteria beban kerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti penting sekali untuk menyusun ABK itu memenuhi unsur angka 1,08 itu. Hanya kita bagi tim jagen nih, bagi ini mengawal ini kayak gitu. Ya, Bu Kabak izin mungkin demikian Bagaimana? yang bisa kami sampaikan. Bu Kabak izin. Oke. Tadi gimana teman PUPR isi ya input, nanti kami dampingi ya. Kita melihat arahan dulu nih. Kami Bagor pasti akan mendampingi lah. Bapak Ibu, izin Pak Ferdinand, Mbak Puji gimana nih? Ya, izin Bu Kabak, kami mohon berkenan nih, kalau kan tadi kan kami sudah jelaskan Bu. Ini mohon maaf, ini zoomnya di record ya. Iya. Nah, zoomnya ini Bu, kan tadi di record. Nanti tolong di YouTube nanti kami di YouTube kembali. Kalaupun tidak di YouTube Bu, mungkin nanti bisa di save. Nanti untuk hari ini saja, untuk hari ini Bu, tolong bisa dijadikan
ini ya panduan untuk teman-teman mengisi sebelum nanti kami siapkan tutorial Iya, pengisian betul. Anjap ABK ya. Anjap Ya. ABK lewat nanti kami record kemudian kami buatkan keterangannya Bapak Ibu sekalian seperti itu. Tapi kami kita sudah dipahami ya karena mengisi ini biasanya learning by doing. Kalau kita mengeksplor sistemnya, saya rasa Bapak Ibu sekalian yang mengisi teman-teman di bagian kepegawaian di semua OPD ini sudah melek teknologi, jadi 1-2 kali explore saya rasa sudah bisa. Yang penting tolong diisi dulu, salah benarnya nanti kita bisa cek lagi bersama-sama. Itu paling penting diisi dulu Bapak Ibu sekalian, karena kalau nggak filling the blank, kita nggak bisa cek apa-apa Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bu Kabak. Kalau tidak ada pertanyaan, izin Bu Kabak, kami izin untuk prepare Oke. bandara. Sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan sesuatu ya. Jadi kurang maksimal sebenarnya kami bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian. Hanya ya harapan kami semoga dengan pertemuan hari ini Anjap ABK di Tapin bisa segera diisi Bapak Ibu sekalian. Oke. Terima kasih. Namanya Mas namanya. Makasih Mas Ferdinand yang ganteng atas tadi memberikan kami arahan ya atau pelajaran tentang tata cara penginputan di aplikasi Simona. Memang ini sebenarnya tidak merupakan hal baru. Kami berharap nanti kalau ada arahan-arahan karena kan ada penyesuaian konversi dengan Permenpan yang baru. Oke, berarti kami input saja dulu ya dalam prosesnya. Nanti tolong terus didampingi, dilihat timnya dengan PIC berarti ya. Kami komunikasinya ya. Ya, betul. Ferdinand, Ya Bu, siap. Ya Bu kami Kabak, siap. komunikasi dengan PIC berarti ya untuk ininya ya. Bisa ke saya, bisa ke PIC Bu. Oke, ke Ferdinand, oke. Nah mungkin, mungkin cukup dulu ya. Ya Bu, saya tinggalkan email sama apa Terima namanya? kasih ya. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah dari kami. Dari tim ada lagi? Cukupkah tim? Nanti kita lanjut nanti ya. Lebih intimate nanti Zoom masing-masing kita aja. Oh ini silahkan ada kontak personnya nih. Oke. Ya. Terima Ya. kasih Ferdinand. Silahkan lanjut kegiatan. Mohon maaf kami dari panitia kalau ada hal yang tidak berkenan. Sampai berjumpa kembali kita nanti pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Salam buat teman-teman Birotal yang lain. Thank you. Ya, terima kasih banyak Bu Kabak, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kami mohon maaf juga kalau ada ya kata yang salah-salah kata dalam penyampaian kami, ada yang kurang berkenan. Harapan kami semoga proses TPP Tapin 2025 bisa lancar dan cepat. Dan dikawal ya. Siap Bu. Ya, insya Allah nanti kami ke sana. Ya. Amin. Siap Bu, siap. Kami kerjakan dulu, intinya kami kerjakan dulu. Ya Bu, siap. Terima kasih Bu Kabak, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Kami izin live ya Bu. Terima kasih. Live.